itu tetap saja itu. Itu tetap saja materinya. Yang tetap itu maksudnya materinya, rumahnya tetap, mobilnya tetap, itu maksudnya tetap saja. Dari dulu ya gitu itu materi. Padahal mungkin dia tuh lebih jelek mungkin lebih jelek itu buat dia itu tetap selama mati itu yang karena sehari-hari seperti itu. Ya, Ustaz Huda, sekarang ini dalam keluarga kita, terutama anak-anak kita, itu kan lebih banyak mengagumi sesuatu yang berada di luar. Tokoh-tokoh apapun yang dari luar menurut mereka sangat bagus. Ya, superhero itu mereka tahu Spider-Man, kemudian tahu Batman. Padahal ada para sahabat yang jauh lebih dahsyat perjuangannya ribuan tahun yang lalu. Kemudian barang-barang juga seperti itu. Mereka pengen selalu memakai yang dari luar negeri. Makanan juga seperti itu. Bagaimana Ustaz? Ini kan apakah memang jati diri kita sebagai umat ini sudah luntur atau bahkan tidak ada sama sekali? Ya, saya kira ada dua hal yang mendasar. Pertama, figuritas atau idola kita. Oleh karena itu kita kembalikan kepada cinta Rasul, kajian cinta Rasul ini, agar anak-anak muda kenal betul Rasul, para sahabat, tabi'in dan tabi'in, agar kemudian kebanggaannya tidak kepada yang lain tetapi kepada figur-figur Islami tadi. Yang lebih memprihatinkan bagi kami yang di industri Pak Sahab, kebanggaan kepada asing itu tidak hanya bangga tetapi sudah sampai pada mental atau etos kerja. Bangsa kita itu inferior ya kalau berhadapan dengan teknisi asing, expert asing, seolah-olah walaupun belum tentu lebih pandai. Seolah-olah ya asing itu pinter dan serba bisa, kita ini nggak bisa. Ini pas dua. Ini saya kira hampir semua industri begitu. Dan ini untuk tidak bisa hanya dikatakan kamu itu bisa lebih pinter ketimbang, enggak bisa. Tetapi harus agak dipaksakan. Kebetulan saya punya pengalaman di tempat kami. Kalau sudah mental anak-anak kita seperti itu, ya, atau anak buah kami seperti itu, ada teknisi asing dia menyingkir, mesin rusak, seolah-olah hanya bule ini yang bisa menyelesaikan. Oleh Pak Bos, Pak Dahlan, diusir bule ini, suruh ulang. Pak, kalau bule pulang mesinnya rusak gimana? Biarkan. Kalau sampai nanti nggak jalan-jalan kamu juga tak pecat gitu. Ketika dipaksa begitu, muncul the power of kepepet. Muncul ilmunya, ternyata bisa menyelesaikan masalah itu. Baik, ditahan dulu. Sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Iya, silakan Bapak. Dari Bapak siapa ini? Darussalam Gresik. Di Gresik ya Pak ya. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bapak, ya upaya mencari jati diri. Ini fokusnya kemana? Mencari jati diri berbangsa dan bernegara, apa mencari jati diri khusus Islam, Muslim ya? Apa dua-duanya? Ini mohon dijelaskan ya. Terus lagi begini ya, kita banyak menolak tadi Bapak Ustadz ngomong kita tolak itu budaya asing, berarti ya budaya sendiri kita majukan. Ya. Terus setahu saya TVRI lah yang paling rajin ya memunculkan budaya sendiri ya Indonesia ya. Misalnya tari jangir, tayub, ngeremo ya dan macam-macam itu. Tetapi ya kalau saya lihat ya pakaiannya itu katakan tidak berjilbab lah, tidak Islami. Bagaimana pendapat Bapak? Ya apa itu harus dimusnahkan budaya sendiri karena tidak sesuai dengan ala pakaian Islami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darussalam di Gresik. Suaranya sudah akrab sekali Pak. Bagaimana Ustaz terkait dengan jati diri yang kita bicarakan di malam hari ini? Apakah terpisah sebagai Muslim dan bangsa Indonesia? Saya kira kita sudah sering membahas gitu ya, bahwa kecintaan seorang mukmin, seorang Muslim kepada bangsanya itu hadir bersama-sama dengan kelahirannya di dunia. Jadi begitu dia lahir di dunia ini, dia langsung akan cinta bangsanya, akan cinta umatnya. Makanya bagi seorang mukmin, bagi seorang Muslim, pendidikan nasionalisme dalam bentuk yang kita kenal sekarang tidak terlalu dibutuhkan.
Karena kalau dia seorang mukmin, seorang muslim, pasti dia nasionalis. Kalau begitu jati diri yang kita bahas ini tentang apa? Jati diri muslim Indonesia. Cinta kepada agamanya, cinta kepada bangsanya, cinta kepada umatnya, cinta kepada Indonesianya. Ya, itu yang kita bahas. Sehingga kalau misalnya dia seorang mukmin yang baik, itu bagian dari keimanannya itu. Untuk cinta kepada umatnya, walaupun umatnya yang dimiliki dia ya tidak terlalu membanggakan, tapi karena itu miliknya, karena itu miliknya, dan bahkan dia akan melihat bahwa itu yang dititipkan Allah kepadanya, sehingga dia tidak cuma melihat oh ini bangsaku ini jelek, tetapi pertanyaannya lebih, aku bisa berbuat apa untuk umat ini? Itu pertanyaannya, dan saya kira kalau setiap orang punya soal seperti itu, insya Allah akan berkurang kesulitan kita. Mungkin yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita itu berangkat dari Islam. Kalau sudah Islam itu difahami, kemudian Islam itu diimplementasikan, ya, tidak ada masalah dengan yang lain. Kalau orang mengerti Islam dengan benar dan baik, ya. Dan yang dimaksud budaya itu jangan dipersempit. Sepertinya kalau saya berbicara budaya itu lalu tari-tarian saja, atau cuman budaya ini banyak urusannya. Dan kalau kita kembalikan kepada bagaimana Rasulullah, itu yang penting. Bagaimana Rasulullah? Beliau mengatakan innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Menarik ini, Nabi mengatakan dalam sabda yang terkenal ini, sebenarnya saya diutus ini untuk menyempurnakan akhlak. Artinya apa? Jadi sebelum beliau menyempurnakan sudah ada kan akhlak. Betul. Maka Islam itu bisa digunakan di mana saja. Maka kalau misalnya ibu-ibu atau kita datang ke Amerika bertemu dengan orang Islam, ya jangan berpikir lalu budayanya seperti kita pakai peci begini. Sudah ada budaya di situ. Nah, Islam itu menerima selama tidak bertentangan dengan koridor Islam. Apakah itu seni atau apa sajalah. Itu Islam sifatnya begitu, menerima. Tapi Islam itu punya jati diri. Saya ini Islam. Islam itu begini. Maka rujukan pertama itu bagaimana Islam. Itu yang harus dikenalkan. Artinya jangan hanya karena budaya, mempertahankan budaya, lalu Islam dikalahkan. Tapi kalau misalnya budayanya katakanlah di dalam satu acara perhelatan pengantin, kemudian ada janur, saya lihat sangat indah. Kemudian ada pisang satu tandan kan, untuk pisang besar gitu, saya lihat no problem, asal pisangnya jangan dibuang. Sekarang dilihat sebagai hiasan, kalau sudah matang dimakan buat pisang goreng. Itu sebatas hiasan. Bukan diartikan dengan syarat-syarat tertentu. Itunya budaya kalau itu sudah masuk kepada khurafat, Islam lalu berbicara. Oh jangan ya itu. Ya. Tapi kalau sekedar misalnya bunga itu kan indah. Islam itu innallaha jamilun yuhibbul jamal. Rasulullah itu seniman, kan begitu. Tapi jangan diartikan kalau bunga harus bisa begini, kalau ini yang harus ini yang harus Ustaz Huda, pengalaman Anda dari negara satu ke negara yang lain terkait dengan budaya yang bisa sinergis dengan konsep Islami bagaimana, Ustaz? Silahkan. Ya, saya kira kata kuncinya adalah tidak ada alasan tadi untuk mempertentangkan antara Islam dan nasionalisme. Mereka yang Islamnya bagus pasti nasionalisme yang juga bagus. Juga dengan budaya, bahwa banyak tokoh-tokoh yang saya kira mengkolaborasikan budaya untuk dakwah Islam seperti para wali yang sering kita pahami saat ini. Nah, bagaimana budaya-budaya yang luar? Nah, saya kira Islam tetap mengapresiasi kebudayaan setempat dan kemudian mengarahkan kepada spirit Islam. Itu yang saya lihat bagaimana ketika Islam menaklukkan di Persia, kemudian merambah ke Romawi, kemudian bagaimana sampai ke Cordova misalnya. Itu ya tidak hanya budaya dalam bentuk tarian busananya, tetapi juga masjid yang pernah menjadi gereja pernah jadi masjid. Betul. Kemudian jadi museum ada di Istanbul saya kira Istanbul Hagia Sophia ya misalnya. Demikian juga daerah-daerah daerah penaklukan Islam ketika itu hampir mirip dengan itu, bahwa tidak budaya saja tapi Islam mengarahkan juga ilmu-ilmu yang ada di antara. Betul. Yaitu ada ilmu-ilmu yang sudah ada di daerah itu oleh Islam, cuma diberi spirit Islam. Sepakat. Baik, sekarang saya beralih ke ibu-ibu hadirin yang ada di studio. Silahkan Bu untuk menyampaikan pertanyaan terkait dengan jati diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Leli Ustaz, saya dari Yayasan Ihtidatul Muslimat. Saya mau tanya sama Ustaz ya, bagaimana Ustaz caranya menumbuhkan ikhra kepada anak-anak kita? Iya. Assalamualaikum. Cukup gitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang memang ada semacam kesulitan, Ustaz ya. Kondisinya saat ini sudah jauh berbeda dengan beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin ratusan tahun yang lalu, pada zaman para sahabat lah katakanlah. Dulu mungkin begitu mudah menanamkan hiroh atau jati diri atau apapun lah kepada anak-anak kita, keluarga kita. Tapi sekarang banyak sekali godaan. Setiap langkah kita penuh dengan godaan media ataupun apapun lah yang lain. Bagaimana Ustaz ini terkait dengan bisa menanamkan benar hiroh dan jati diri kepada keluarga kita? Silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti dikatakan oleh Ustaz Taufik ini, anak kini kan sering diajak bercerita. Ya. Anak ini sering semua fenomena yang lewat di depan kita beri komentar. Coba Mas Pak. Ya. Jadi kalau anak kita nonton TV ya, saya lewat itu saya beri komentar yang dia lihat itu. Bahkan kadang-kadang saya sampai mengatakan begini, saya kira TV yang kamu lihat tayangan ini bukan level intelijensia kamu. Kadang saya katakan, kamu nonton TV seperti ini, tayangan seperti ini kamu tonton. Saya bilang ini bukan jauh, ini di bawah level intelijensia kamu. Saya sekedar membesarkan hati mereka untuk menunjukkan kepada mereka bahwa jangan menonton yang dalam bentuk seperti ini. Anak itu kita ajak bicara, termasuk meningkatkan gairah. Apa sih yang bagus di kita ini? Masa tidak ada? Kan banyak. Saya ambil contoh yang sederhana. Ya. Kita yang tinggal di Surabaya ini insya Allah tahu beberapa tahun yang lalu Surabaya ini tidak seindah sekarang. Walaupun sekarang juga semakin semerawut ya dengan banyaknya kendaraan dan sebagainya. Tetapi di Surabaya ini kan tumbuh taman-taman yang cukup indah. Dulu tidak ada itu, saya kira 10 tahun yang lalu tidak ada. Karya seseorang, kemudian karya itu menjadi sesuatu yang bisa dinikmati bersama. Saya hampir berpuluh kali, mungkin sampai anak saya bosan, berpuluh kali saya katakan kepada mereka, kamu lihat ini karya seperti ini. Ini kalau orang Indonesia mau bisa loh buat seperti ini. Dan karya seperti ini mesti dihargai. Jadi kalau ada sesuatu yang baik dari diri kita, itu kita tonjolkan di depan mereka. Ketika dia mengatakan sesuatu, misalnya saja dia datang ke rumah dan mengatakan, ya ada restoran di sana yang menjual makanan western yang enak. Saya bilang, makanan western yang mana yang enak? Makanan yang dibuat ibumu ini jauh lebih enak dari makanan mereka. Itu begitu terus. Ya. Dengan demikian dia ada yang dia menghargai apa yang kita miliki dan tidak terlalu melebih-lebihkan apa yang dimiliki orang lain. Baik, terima kasih. Ditahan dulu Ustadz komentarnya, kemudian pemirsa tahan dulu telepon Anda dan ibu-ibu pertanyaan Anda nanti dulu. Kita jeda beberapa saat, setelah itu kita akan kembali dalam dialog Cinta Rasul di TVRI Jawa Timur. Pemirsa, Anda masih menikmati Dialog Cinta Rasul di TVRI Jawa Timur, dan acara ini dipersembahkan oleh Taki Power Indonesia serta didukung sepenuhnya oleh BAS Tech. Ustaz, apa yang sudah baik, kita tahan dulu pertanyaannya karena sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa?
Mau tanya Pak. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Ini malam ini kan tema cinta Rasul. Baik, silakan Pak, silakan. Ya. Silakan Bapak. Yang saya tanyakan, Ya. Nabi Muhammad itu diisrokan, itu apakah keduanya ikut jasadnya atau rohnya? Sebagian ulama ada yang mengatakan itu roh saja, ada yang mengatakan bahwa itu dengan jasadnya. Nah, itu roh jawab Pak. Ya, baik. Cukup Bapak? Oh, terima kasih Bapak. Iya, ini terkait dengan Isra Mi'raj Pak. Ustaz ini. Bagaimana? Dijawab silakan. Ya, saya kira memang itu Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab ya. Monggo silakan. Langsung saja. Isra Mi'raj itu kalau misalnya cuman rohnya saja tidak istimewa ya. Orang mimpi kan bisa itu rohnya kemana-mana ya. Jadi jelas sekali dalam Al-Quran Allah menyebut bi'abdihi subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa al-ayah. Maha suci Allah. Kalau sudah ada kata subhana itu pasti mengagumkan, menakjubkan. Dan orang Islam diajari oleh Rasulullah likulli di'ujubatin subhanallah. Jadi ibu-ibu kalau melihat anak lucu ucapkan subhanallah. Subhanallah. Masya Allah. Begitu. Lidah kita ini harus diislamkan yang basah terus dengan zikir. Nah, Isra itu diawali dengan subhana, kemudian subhanalladzi asra yang memberangkatkan itu Allah Subhanahu wa taala. Betul. Maka sangat istimewa, sangat luar biasa. Otak manusia nggak mampu. Lalu dikatakan bi abdihi. Abdihi artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah diangkat oleh Allah, tubuhnya seluruhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat itu sehingga menjadi sangat istimewa dan sangat luar biasa. Mudah-mudahan sudah jelas. Jadi kalau cuma rohnya saja ya kita bisa mimpi nanti ya. Kita mimpi ke Palestina tidak istimewa. Ini luar biasa istimewanya. Baik. Silakan ibu-ibu untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jamaah Cinta Rasul Al-Falah. Nama saya Rini. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana meningkatkan peran pemimpin dalam menumbuhkan girah? Giro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pikir pertanyaan terakhir, Ustaz, penjelasan ya. Ya, kondisi negara ini banyak katakanlah dicacat lah sekarang ini. Bagaimana menumbuhkan perasaan hiruh terhadap pemimpin kita? Silakan Ustaz Sahab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada pepatah yang mengatakan idza kana rabbul baiti bitufimulaan fala taluman as-sibyan ala raksi. Kalau yang punya rumah itu menabuh gendang, kalau anak-anak joget jangan dilarang. Kalau pemimpinnya tidak cinta kepada bangsanya, jangan harap rakyatnya, warganya cinta kepada bangsanya. Kalau ayahnya tidak cinta kepada Rasulullah SAW, jangan berharap anaknya cinta kepada Rasul. Kalau anaknya ketika disebut ayahnya disebut nama Rasul tidak baca sholawat, jangan mengharap anaknya baca sholawat. Itu saya kira mudah saja. Kenapa bangsa kita ini kok kehilangan jati diri? Kenapa? Karena para pemimpin kehilangan jati diri. Contoh Pak Misbah itu tadi. Kita kalau kedatangan orang barat itu jadong dawuh. Masuk di dalam bandara-bandara kita di syuting habis-habisan, dihormati, munduk-munduk. Kita kalau datang ke Amerika disuruh angkat tangan kalau difoto, tidak dihitung sama sekali, suruh copot sepatu kita. Kita kalau datang ke Bali, orang kita itu kalau datang ke Bali, kalau kita wajah seperti ini, kita tidak dihiraukan masuk hotel-hotel. Tetapi begitu wajah yang roti kurang matang itu, boleh itu, tiba-tiba semua dihormati. Jadi para pemimpin kita tidak menghargai bangsanya sendiri. Itu kalau pepatah Indonesia mengatakan, anak di pangku dilepaskan, beruk di rimba disusukan. Seperti ini, beruknya jangan dikonotasikan lain-lain. Tapi bahasa Indonesianya gitu. Silakan Ustaz Huda ditambahkan. Saya kira hilangnya atau semakin minimnya jati diri ini berangkat dari keimanan, termasuk level keimanan para pemimpin saja. Sebab ketika seseorang beriman, iman itu percaya. Implikasinya kalau orang percaya itu menjadi sosok yang percaya diri.
karena dekat, ya, karena dekat dengan Rabb, dengan Tuhan yang maha segalanya. Percaya diri dalam menghadapi apapun, masalah segede apapun. Percaya diri menghadapi masa lalu maupun masa yang akan datang. Pede menghadapi masa lalu namanya syukur, percaya diri menghadapi masa depan namanya optimis atau sabar. Pemimpin atau siapapun yang tidak pede, ya, menghadapi masalah, ya, mengeluh, kurang gini, kurang, tidak pede lah pokoknya, pasti ada masalah dalam keberimanannya. Nah, kita lihat saja kalau model pemimpin kita tidak pede menghadapi koruptor, ya, kita kan publik sampai muak kan, sudah diskusi seperti itu kok tidak kecekel koruptor itu kan sampai belendak muak, muak lah. Kalau tidak pede menghadapi situasi seperti ini, ya jangan jadi pemimpin. Jangan saya, sebentar, 20 sekon saya kebetulan lewat ini tadi di jalan, kemudian ada slogan itu yang bertuliskan bahwa prestasi yes, narkoba no, kan gitu. Slogan seperti itu slogan yang tidak bermanfaat buat saya. Kenapa, Ustaz? Pemimpin saja, narkoba bantar-bantarnya itu ditembak mati, selesai. Kita tidak butuh slogan. Yang dibutuhkan bangsa ini bukan slogan, termasuk bukan slogan cintailah bangsamu. Tidak butuh slogan itu. Tetapi kalau pemimpin itu menunjukkan cinta, nanti insya Allah umatnya akan cinta. Silakan Ustaz. Supaya ini acara yang mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala berakhir dengan bagaimana kita supaya lebih cinta kepada Nabi. Ini penting. Saya terus terang saja dari pengamatan saya paling tidak, ya, masih banyak orang yang belum otomatis, belum respon ketika kita menyebut Rasulullah kemudian bersalawat. Masih belum banyak saya lihat. Dan terutama anak-anak kita. Saya melihat orang-orang yang banyak bersalawat itu, kalau saya ke Mekah, ke Madinah, orang-orang Mesir. Anak-anak kecil itu sudah bisa begitu. Saya masih belum melihat anak-anak kecil kita ketika misalnya saya mengatakan qala Rasulullah, lalu dia mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Sedangkan harusnya begitu. Kalau tidak, kita termasuk kikir. Nah, tolong ibu-ibu dibina anak-anak kecil. Sejak kecil anak-anak itu dikenalkan Rasulullah, dibuat supaya cinta kepada Rasulullah, dan ibu-ibu yang banyak bersalawat untuk Rasulullah, sehingga anak-anak nanti akan meniru itu. Baik, terakhir ke Ustaz Huda, silakan untuk menyampaikan apa yang sudah kita bahas di saat ini. Silakan Ustaz. Terkait dengan topik kita. Kembali bahwa jati diri itu akan singkat saja Ustaz, muncul ketika keimanan itu kuat, dan jati diri kemusliman itu akan tercermin dalam kebanggaan sebagai seorang muslim. Dan kemudian tidak serta-merta menerima apa saja yang datang dari asing. Baik, terima kasih Ustaz Sahab, Ustaz Taufik, dan Ustaz Huda. Terima kasih hadirin dan pemirsa. Cukup sekian dialog cinta Rasul di saat ini. Tentu saja masih ada banyak kesempatan untuk membahas topik-topik aktual yang sangat bermanfaat bagi hidup dan keimanan kita. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. al-badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'ali